Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokah ilmu yang bermanfaat dan memberikan keistiqomah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih membahas babu sholatil musafiri wal maridi, bab yang berkaitan dengan masalah sholat bagi orang yang musafir dan orang yang sakit, atau yang sering disebut oleh ahli fikih sholatu ahlil a'dzar, sholatnya orang yang mempunyai. Kita sampai pada hadis ke-420. Naqalal muallifu rahimallahu ta'ala wa an Anasin radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyalin aw salasati farasi khasalla rak'ataini, rawahu Muslim. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, apabila beliau keluar dari rumah atau apabila beliau bepergian, masirata salasati amyal, sejauh 3 mil, au salasati farasikh, atau sejauh 3 farsakh, sholat rakaataini, beliau sholat rakaataini 2 rakaat, beliau sholat qashar. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam. Dalam hadis ini sahabat Anas menceritakan, Nabi apabila beliau keluar dari atau bepergian sejauh 3 mil, 1 mil itu dikira-kirakan 1,6 km, ya, 1,6 km itu 1 mil. Kemudian sahabat Anas mengatakan atau sejauh 3 farsakh. 1 farsakh itu dikira-kirakan 5,5 km. Artinya di sini sahabat Anas menerangkan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam musafir atau melakukan suatu perjalanan, dan perjalanan yang ditempuh itu sejauh 3 mil atau sejauh 3 farsakh, maka beliau mengqashar sholat. Artinya beliau itu kalau melakukan perjalanan sejauh yang disebutkan tadi, 3 mil atau 3 farsakh, beliau itu mengqashar sholat. Nah, maka di dalam hadis ini ada 2 pembahasan yang penting dibahas. Yang pertama adalah penentuan jarak, yang mana seseorang itu boleh melakukan qashar sholat. Artinya jarak yang ditempuh oleh seseorang yang mana ketika sudah sampai perjalanan tersebut atau melakukan perjalanan tersebut, dia itu boleh mengqashar sholat. Nah, ini pembahasan yang pertama. Nah, di dalam masalah jarak perjalanan yang mana seseorang itu diperbolehkan melakukan qashar sholat, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Pendapat yang pertama yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Disampaikan oleh Abu Hanifah bahwasanya batas seseorang boleh melakukan qashar sholat itu apabila jarak yang ditempuh adalah 3 hari. Ya, jadi perjalanan 3 hari. Nah, perjalanan 3 hari itu dengan menggunakan sair. Sair itu artinya berjalan kaki. Artinya kalau berjalan kaki selama 3 hari sampai tempat tujuan, nah disitulah selama perjalanan itu selama 3 hari. Ya, kalau perjalanannya itu tempat yang dituju sejauh perjalanan 3 hari berjalan kaki, maka ini boleh untuk mengqashar sholat. Kalau tempat tujuan itu belum sampai perjalanan 3 hari, ya, maka ini tidak boleh untuk mengqashar sholat. Artinya 3 hari perjalanan, ya, dengan menggunakan apakah kaki. Nah, dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tusafira masirata salasati ayyamin illa wa ma'aha dzu mahram. La yahillu, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan atau musafir masirata salasati ayyam, sejauh 3 hari perjalanan, illa wa ma'ahadzu mahramin, kecuali harus ada mahram yang menemani. Artinya seorang perempuan tidak boleh bepergian sendirian menempuh perjalanan 3 hari, kecuali harus adanya mahram yang menemani. Maka di sini ada istidlal, pendalilan, yaitu apabila kurang dari 3 hari perjalanan itu tidak disebut dengan safar, maka tidak boleh untuk mengqashar sholat apabila jarak yang ditempuh itu kurang dari 3 hari perjalanan dengan menggunakan ini. Jadi ini ngukurnya dengan apa? Dengan hari perjalanan. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama, pendapat di dalam madhab Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, dan juga Imam Ahmad. Mereka jumhur ulama berpendapat bahwasanya batas minimalnya untuk mengqashar sholat itu adalah perjalanan marhalatani, 2 marhalah atau 4 barid. Kalau ini kan ukuran orang dulu itu ada 2 marhalah, ada 4 barid. Kalau di kilometer kan itu sekitar 80 kilometer. Ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan, ya sekitar 80 kilometer. Kalau seseorang melakukan perjalanan dengan tujuan tempat perjalanan itu sejauh 80 kilometer, maka di dalam perjalanan itu boleh melakukan apa qashar. Ini ngitungnya adalah jarak. Tadi ngitungnya dengan hari, kalau ini ngitungnya dengan jarak. Maka kalau seseorang melakukan perjalanan kurang dari 80 km tidak boleh qashar. Nah, itu menurut pendapat apa namanya jumhur ulama, ya, 80 km. Nah, kemudian pendapat yang ketiga itu pendapat sebagian ulama, ya, sebagian ulama mutaakhirin atau sebagian ulama muhakkikin. Mereka itu tidak mengukur dengan hari, tidak mengukur dengan jarak, akan tetapi mengukurnya dengan yang dinamakan safar itu apa? Artinya uruf yang dikatakan safar itu apa? Karena secara pendalilan hadis itu Nabi tidak menentukan.
tidak menentukan dengan hari, tidak menentukan dengan apa, dengan jarak. Nah, maka sebagian ulama itu mengatakan kalau memang seseorang ingin bepergian, kemudian secara uruf itu dinamakan safar dengan persiapan yang membawa bekal, yang membawa pakaian, maka itu sudah dinamakan apa? Safar. Nah, jadi yang namanya seseorang itu safar, yaitu secara uruf safarnya itu ya apa? Mempersiapkan adanya bekal, demikian. Nah, jadi ini perbedaan ulama, ada yang menghitungnya dengan hari, ada yang menghitungnya dengan jarak, ada yang menghitungnya kalau memang secara uruf itu disebut dengan safar, maka itu sudah diperbolehkan untuk apa? Melakukan qashar shalah. Nah, tapi yang untuk kehati-hatiannya ya adalah pendapat jumhur ulama yang apa? Yang mengatakan mengukurnya itu dengan jarak. Kalau sudah 80 km ya perjalanan yang akan ditempuh, maka selama perjalanan itu boleh untuk melakukan qashar shalah. Ini pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang kedua adalah oke, kalau misalnya kita berpatokan dengan pendapat jumhur yang mengatakan 80 km. Nah, kalau misalnya seseorang ini hendak bepergian misalnya ke Jakarta. Kalau Jakarta itu kan lebih dari 80. Nah, maka ini orang sah untuk melakukan qashar shalah. Nah, pertanyaannya kapan dia boleh memulai untuk qashar shalah? Nah, maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya dimulainya boleh untuk mengqashar salat apabila sudah keluar dari umronil balad, batas wilayah. Ya, batas wilayah ketika sudah melakukan perjalanan, sudah keluar dari wilayah yang dia berada di situ, tempat tinggal di situ, maka pada saat itu boleh untuk mengqashar shalah. Pertanyaannya, batas wilayah itu dihitung apa? Apa kecamatan atau kabupaten? Nah, maka wallahu alam itu dihitungnya adalah kabupaten. Ya, kalau sudah keluar dari kabupaten, batas wilayah kabupaten, maka boleh memulai untuk mengqashar salat ya, dengan catatan tadi pendapat jumhur ulama perjalanannya itu lebih dari 80 km. Nah, itu. Jadi kapan dimulainya? Boleh untuk mengqashar salat ketika sudah keluar dari batas wilayah. Kalau bahasa fikihnya adalah umronul balad, ya, batas wilayah tempat tinggalnya dia. Nah, sekarang umronul balad itu dihitung apa? Kecamatan, apakah batas desa atau batas kelurahan atau batas apa? Yang wallahu alam bisawab, ya, maka yang mendekati itu adalah batas wilayah kabupaten. Nah, demikian. Jadi kalau sekarang kalau mau perjalanan menuju ke Jakarta, kalau sudah keluar dari Brebes, batas wilayah Brebes, berarti pada saat itu boleh ya untuk apa? Mengqashar shalah. Nah, kalau misalnya itu ya, perjalanan ya sebelum zuhur, nah kemudian apa namanya pas waktu zuhur itu sudah berada di Cirebon misalnya, ya sudah keluar batas wilayah, maka boleh untuk apa? Mengqashar sholat meskipun belum sampai ke Jakarta, karena jaraknya itu Jakarta itu sudah 80 km lebih, itu menurut jumhur ulama. Nah, kalau menurut pendapat yang ketiga, pokoknya yang dinamakan safar ya boleh untuk sholat, untuk mengqashar sholat. Nah, tapi pendapat yang ketiga ini ya apa namanya tidak menentukan jarak, pokoknya yang disebut safar dengan dia itu apa? Ada bekal, menyiapkan bekal, nah itu apa namanya sudah dinamakan safar. Tapi wallahu alam untuk kehati-hatian ya kita mengambil pendapat jumhur ulama. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ke-427. Wa anhu radhiyallahu anhu qala
kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah. Fakana yusalli raq'ataini hatta raja'na ilal Madinati, muttafaqun alaih wal lafdu lil Bukhari. Wa anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah. Kharajna, kami keluar, artinya kami melakukan perjalanan. Ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal Madinati ila Makkah, dari kota Madinah menuju kota Makkah. Fakana yusalli raq'ataini. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Artinya beliau mengqashar sholat. Hatta raja'na ilal Madinati, sampai kami kembali ke kota Madinah. Muttafaqun alaih wal lafdu lil Bukhari. Nah, Anas bin Malik ini menceritakan, kami pernah melakukan perjalanan dari Madinah menuju kota Mekah. Ini tidak disebutkan waktunya kapan. Apakah pas Fathu Mekah, ya, apakah pas Haji Wada, atau pas ketika perjanjian Hudaybiyah. Hanya Anas menyebutkan kami dari Madinah ke kota Mekah, selama itu kami melakukan apa? Sholat qashar, artinya mengqashar sholat, sampai kami ini pulang ke kota Madinah. Nah, maka ketika Anas bin Malik mengatakan kharajna, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mengandung kesimpulan hukum bahwasanya hukum yang berkaitan dengan orang yang safar itu dimulai kalau sudah keluar dari batas wilayah. Hukum bolehnya qashar atau bolehnya berbuka puasa bagi yang puasa, atau yang berkaitan dengan rukhsah orang-orang bagi orang-orang yang musafir, itu dimulai ketika sudah keluar dari batas wilayah tempat tinggalnya. Nah, kemudian ketika Anas bin Malik mengatakan yusolli raq'ataini, maka di sini menunjukkan bahwasanya yang afdol itu ketika seseorang melakukan perjalanan dan jarak perjalanannya itu sudah memenuhi syarat untuk mengqashar sholat, maka lebih afdol, lebih baik untuk mengqashar sholat. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW mengqashar sholat, ya, tidak menyempurnakan sholat yang 4, tapi mengqashar sholat. Maka di dalam pernyataan Anas bin Malik yusolli raq'ataini, ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bagi seorang musafir itu lebih afdal untuk mengqashar sholat ketika terpenuhi syarat-syarat qasharnya. Nah, kemudian di sini juga ada dalil yang menunjukkan misalnya orang itu melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat, dan tempat itu berjarak misalnya lebih dari 80 km. Nah, kemudian dia itu tinggal beberapa hari, misalnya sehari atau 2 hari, ya, maka selama sehari 2 hari itu boleh untuk mengqashar sholat sampai dia kembali ke tempat tinggalnya semula. Ya, kalau misalnya contoh ada orang melakukan perjalanan ke Jakarta, di Jakarta itu ya tinggal sehari 2 hari. Nah, selama sehari 2 hari itu selama di Jakarta boleh untuk apa? Mengqashar sholat sampai kapan? Sampai dia kembali ke rumah. Nah, itu. Nah, adapun batasannya nanti sampai berapa hari itu nanti hadis setelahnya. Tapi yang penting ketika seseorang itu punya urusan, misalnya urusan itu di Jakarta,
Nah, dan Jakarta itu sudah memenuhi syarat untuk mengqashar sholat. Nah, ketika pergi ke Jakarta karena suatu urusan dan tinggal di Jakarta itu sehari 2 hari, maka selama sehari 2 hari itu boleh untuk mengqashar sholat sampai dia itu kembali ke rumahnya. Nah, kemudian ketika Anas bin Malik mengatakan hatta roja'na ilal Madinah, sampai kami kembali ke kota Madinah. Artinya hukum safar itu sudah tidak berlaku ketika sudah sampai rumah. Nah, kalau misalnya ya sampai di rumah itu isya, maka isya itu ya jangan dikosor karena sudah ya sudah, dia sudah bukan musafir lagi, ya tetap harus menyempurnakan menyempurnakan 4 rakaat, ya. Maka hatta roja'na ilal Madinah ini mengandung maksud hukum-hukum rukhsah yang berkaitan dengan orang yang musafir sudah tidak ada. Nah, kenapa? Karena sudah dihitung dia bukan musafir lagi, karena sudah sampai rumah. Ya, kalau sudah sampai rumah ya isyanya jangan dikosor. Ya harus sempurna melakukan 4 rakaat. Nah, berikutnya adalah batas orang itu melakukan qashar. Maksudnya gambarannya demikian. Tadi disebutkan kalau ada orang melakukan perjalanan dari Brebes ke kota Jakarta misalnya, dia tinggal selama sehari 2 hari, boleh tidak melakukan qashar? Boleh. Nah, pertanyaannya kalau misalnya sampai seminggu atau misalnya sampai sebulan, apakah selama 1 minggu atau 1 bulan dia itu mau qashar sholat? Nah, maka pertanyaannya batas dia itu boleh untuk melakukan qashar itu berapa hari itu? Nah, gambaran masalahnya bisa dipahami. Nah, itu jadi ketika orang melakukan perjalanan dari Brebes ke Jakarta, di Jakarta itu tinggal beberapa hari, misalnya 2 hari, atau misalnya 1 minggu, atau misalnya 2 minggu, atau misalnya 1 bulan. Kalau misalnya selama 1 pekan, ya apakah dia itu masih boleh melakukan qashar sholat? Atau misalnya dia itu sudah 2 pekan tinggal di Jakarta, apakah dia itu masih boleh untuk mengqashar sholat? Nah, artinya batasnya itu sampai berapa hari dia itu boleh mengqashar sholat. Nah, maka inilah pembahasannya. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadis ke-428 sampai 430. Ya, saya gabungkan sekalian. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal tis'ata asyara yauman, selama 19 hari, yaksuru, beliau melakukan qashar sholat, wa filafdin, dan di dalam suatu lafaz, bima kata, beliau tinggal di Mekah tis'ata asyara yauman, 19 hari beliau itu mengqashar sholat. Kan beliau menetap di mana? Beliau menetap di Madinah. Dari Madinah beliau itu ke Mekah. Berarti kan beliau itu kan musafir. Nah, itu karena sudah menetap di mana? Di Madinah. Nah, ketika tinggal di Mekah selama 19 hari, beliau ini melakukan qashar sholat sampai pulang ke Madinah. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan dalam sebuah riwayat Abu Dawud, sab'a asyrata, 17. Wa fi ukhra, dan dalam riwayat yang sama, riwayat Abu Dawud, riwayat yang lainnya, khamsa asyrata, 15 hari. Jadi ada yang riwayat 17 hari beliau mengqashar sholat selama di Mekah. Ada riwayat yang lain itu 15 hari beliau mengqashar sholat di Mekah. Walahu an Imrana ibni Husainin, dan di dalam riwayat Abu Dawud juga dari
sahabat Imran bin Husain, beliau berada di kota Mekah selama Thamaniya Asyrota, selama 18 hari. Dan para ulama menyampaikan ini terjadi ketika Fathu Mekah. Jadi ketika Fathu Mekah ada riwayat mengatakan 19 hari beliau mengqashar sholat. Ada mengatakan 18 hari. Ada riwayat mengatakan 17 hari. Ada riwayat menerangkan 15 hari. Nah, hadis ke-430. Walahu, dan di dalam riwayat Abu Dawud an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, aqama bi Tabuk. Nah, ini apa namanya, beliau Jabir radhiyallahu anhu itu mengatakan aqama, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk, di kota Tabuk. Kota Tabuk itu ya apa namanya, perbatasan dengan Yordania, ya sebelah utara. Pada saat perang Tabuk, beliau itu tinggal di Tabuk itu isrina yauman, 20 hari. Yaksuru sholata, beliau selama 20 hari di Tabuk itu mengqashar sholat. Warwatuhu thiqatun, dan rawi hadis ini siqat ila annahu tulifa fi waslihi, kecuali ada perbedaan di dalam masalah apakah ini mausul atau tidak. Tapi para rawinya itu sih, artinya beliau selama di Tabuk, dari Madinah menuju Tabuk, nah itu apa namanya, memakan waktu ya sampai 600 km lebih dari Madinah ke Tabuk. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama tinggal di Tabuk, selama tinggal di Mekah, pada saat Fathu Mekah, beliau itu mengqashar sholat. Nah, maka disinilah yang menjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Nah, maka rinciannya demikian. Nah, rincian yang pertama yang dikatakan ya oleh Syekh Shalih bin Fauzan, idza kanatil iqamatu ghairu muhaddadatin ka'an yuqimal musafiru liqada'i hajatin wala yadri mata tanqadi wa huwa lam yanwi iqamatan wa inna manawal fargharadah alladzi aradahu fahata yastamiru fi qasri sholati walau tawlatil muddah. Kesimpulannya demikian, apabila seseorang itu melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk menyelesaikan hajatnya atau keperluannya, akan tetapi tidak terbatas, ya artinya tidak terbatas itu tidak menentu waktunya, sampai kapan waktunya itu berakhir, ya untuk menyelesaikan suatu urusan, ya misalnya dari sini ke Jakarta untuk sebuah urusan, tidak tahu urusan itu selesainya kapan, ya, dan di dalam hatinya tidak ada niatan untuk apa, menetap atau tinggal di Jakarta misalnya. Nah, pokoknya kalau urusan selesai saya langsung pulang itu. Nah, maka selama itu boleh untuk apa? Melakukan qashar sholat meskipun waktunya itu apa, berhari-hari. Jadi patokannya demikian. Kalau seseorang melakukan perjalanan untuk suatu keperluan dan tidak ada niatan dalam hati untuk bertempat tinggal atau menetap ya, di situ atau di tempat yang dituju, dan tidak tahu kapan selesai urusannya, maka selama urusan belum selesai boleh untuk melakukan qashar sholat meskipun sudah apa namanya berhari-hari. Nah, ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, apabila seseorang menuju suatu tempat yang mana tempat itu sudah memenuhi untuk mengqashar sholat, dan di dalam hatinya ini ada niatan untuk apa, ya tinggal di situ. Nah, maka para ulama merinci kembali. Kalau pertama kan tidak ada niatan untuk tinggal,
Ya, kalau yang kedua itu ada niatan tinggal di tempat itu. Maka di sini ada rincian. Rincian yang pertama. Rincian yang pertama itu kalau memang waktu itu 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka selama 4 hari itu boleh melakukan kosor soh, boleh melakukan kosor sholat. Nah, karena Nabi itu pas haji wada sampai sampai beliau itu di kota Mekah itu tanggal 4 Dzulhijjah, sampai tanggal 4 Dzulhijjah sampai hari Tarwiyah, selama 4 hari itu beliau melakukan apa? Kosor. Nah, setelah itu beliau apa? Kadang mengkosor, kadang tidak. Nah, ada yang kalau memang 4 hari ada niatan tinggal di situ, ya, kalau selama 4 hari atau kurang dari 4 hari itu apa? Boleh untuk mengkosor soh. Nah, ini rincian pertama. Rincian yang kedua, pertanyaannya kalau lebih dari 4 hari itu bagaimana? Nah, kalau lebih dari 4 hari, menurut Abu Hanifah, apabila dia meniatkan tinggal, ya, selama 15 hari boleh untuk mengkosor sholat. Kalau lebih dari 15 hari, ya, itu tidak boleh mengkosor sholat. Itu menurut gambaran daripada Abu Hanifah. Boleh lebih dari 4 hari mengkosor sholat sampai batasan 15 hari. Rincian yang kedua, kedua, ya, pendapat yang kedua itu pendapatnya dari jumhur ulama. Pokoknya kalau lebih dari 4 hari itu tidak boleh mengkosor sholat. Ini jumhur ulama. Pendapat yang ketiga itu adalah pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa Syekhul Ibnu Taimiyah itu mengatakan? Ya, beliau mengatakan, pokoknya selama tidak ada niatan untuk mukim dan bertempat tinggal di situ, boleh meskipun sampai beberapa tahun. Misalnya saya, ya, belajar itu di Jakarta. Pokoknya selama masa belajar itu saya tidak ada niatan untuk menetap tinggal di situ, ya, pokoknya tidak mengapa. Nah, tapi kalau batasan jumhur ulama, pokoknya kalau ada niatan tinggal di situ, ya, artinya tinggal itu bukan mukim, ya. Nah, itu artinya kalau lebih dari 4 hari, ya berarti itu sudah tidak mengkosor sholat. Ini pendapat jumhur ulama demikian. Nah, kalau pendapatnya Ibnu Taimiyah, pokoknya selama tidak ada niatan mukim di situ, nah, meskipun dia itu tinggal beberapa tahun tetap boleh untuk mengkosor sholat. Nah, tapi wallahu a'lam bishawab, ya, pendapat jumhur ini lebih lebih hati-hati. Pokoknya kalau 4 hari lebih, ya, ya, tidak mengkosor sholat atau menyempurnakan sholat yang 4 rakaat. Nah, jadi, ya, kesimpulannya demikian. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ke-431 ini berkaitan dengan masalah jamak, ya, jamak menjamak sholat. Itu insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.